presentasi tersebut. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 sudah terlihat di layar handphone? Atau sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, jadi kita sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester kita, pertemuan ke-9 hari ini kita bahas atau fokus area pembahasan kita yaitu terkait industri 4.0. Saya pikir ini bukan kata yang baru bagi Anda, saya pikir ini kata yang sering kita jumpai, sering kita baca ya. Cuman dari sisi keilmuan Anda hanya tahu industri 4.0, tapi seperti apa dan kenapa dia muncul, kapan dia muncul ya, dan seperti apa konsep industri 4.0 nanti kita akan bahas selama 2 pertemuan ya, minggu ini dan juga minggu depan. Nah, sebelum mulai lebih panjang ya, saya pikir diskusi atau kuliah kita hari ini saya buka dengan sebuah diskusi. Jadi diskusi ini ada satu video pendek, satu video singkat yang menjelaskan industri 4.0 ya, kenapa sampai dia muncul, kenapa sampai ada ya. Anda simak baik-baik dan seperti di perkuliahan kita sebelumnya, Anda saya minta untuk menyimpulkan ya atau hal-hal penting apa saja yang Anda dapatkan dari video tersebut sehingga kita bisa diskusi sama-sama, kita bisa belajar sama-sama. Oke, sudah siap semua alat tulis? Sudah, Pak. Satu orang saja? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Tolong simak baik-baik ya. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri 2 pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif.
booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke. Baik. Silakan apa yang Anda dapat dari video tersebut terkait industri 4.0 atau 4.0. Saya ajak satu atau dua orang untuk kita mulai berdiskusi. Saya sedikit, Pak. Ya, banyak juga tidak apa-apa. Silakan ya, Anwar. Dengan revolusi industri 4.0 ini, Pak, ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor. Seperti yang kita tahu pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, Pak. Jadi sekarang tidak perlu lagi memang perlu kok pakai tenaga kerja, tapi di contoh itu sektor yang keuangan. Kalau untuk yang sekarang kan bisa digantikan dengan penggunaan mesin teknologi, Pak. Kalau untuk yang mungkin itu saya, Pak. Oke. Industri 4.0 membawa banyak perubahan ya, terutama bagaimana mesin-mesin tadi ataupun kecerdasan buatan ya bisa menggantikan peran manusia. Misalnya tadi Anwar bilang di bank ya, sekarang fintech tadi, financial technology mampu menggantikan fungsi orang gitu kan. Orang transaksi mau kirim uang tidak perlu ke bank gitu ya, ketemu tellernya atau petugas banknya untuk bertransaksi, tapi dia sudah bisa lakukan sendiri tanpa ada orang mesin yang bekerja. Oke, thank you Yanwar. Ada lagi? Saya Pak. Anjas Pak. Ya, silakan. Okay. Oh ya, habis Anjas Anggreni. Baik. Anjas dulu. Kalau dari saya sedikit juga Pak, tidak terlalu banyak. Jadi ya, yang karena saya videonya pendek ya. Iya Pak. Jadi menurut saya memang adanya kayak kita masuk di era 4.0 ini memang bawa banyak kemudahan sekali. Jadi kita juga tahu tadi bahwa era revolusi industri di 4.0 ini menawarkan banyak sekali kemudahan. Tetapi itu saya pikir bukan cuma kemudahan doang, tapi itu juga jadi sebuah tantangan. Kan tadi pas dengan Yanwar sudah jelaskan bahwa adanya ini kecanggihan sekarang ini kan bisa menggantikan tenaga manusia otomatis ya. Jadi ini merupakan salah satu yang harus benar-benar diperhatikan. Walaupun kita banyak dibilang yang masih usia produktif begitu, tapi kalau dengan adanya kecanggihan sekarang bisa-bisa kan itu tidak artinya bisa tergantikan. Jadi itu merupakan satu tantangan besar bagi sebuah negara juga. Makanya kita tuh harus perlu meimbangi kita punya kemampuan dengan teknologi yang ada itu gitu. Betul sekali. Itu dia yang saya tunggu-tunggu. Jadi harus bisa ya. Jadi apalagi tadi di video dia bilang ya, apabila Anda hanya low skill ya, punya kemampuan yang rendah, bukan dia bilang Anda tidak bisa buat apa-apa, tapi Anda punya skill tapi low ya, rendah, maka itu bisa sekali digantikan oleh mesin. Low skill itu apa? Yaitu tadi misalnya ya bukan kita meremehkan suatu pekerjaan ya, tapi kayak pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya keahlian yang tinggi itu kan sebenarnya mudah tergantikan sekali oleh teknologi ya. Apalagi kayak sekarang ini perkembangan teknologi ini sangat-sangat besar. Makanya tadi kan ini juga hal yang menarik ya kalau Anda angkat isu soal ini. Di latar belakang itu tadi seperti dia jelaskan itu ada
masalah yang dia ungkapkan ya, di mana Indonesia ini lagi dihadapi pada bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Tadi yang Anjas sempat singgung bahwa usia produktif di Indonesia itu orang-orang yang produktif itu lebih banyak gitu daripada generasi yang tua ataupun generasi yang baru lahir. Sehingga hal tersebut itu kayak jadi dua sisi gitu loh mata uang. Satu sisi bisa jadi peluang, di satu sisi yang lain bisa jadi ancaman. Karena di satu sisi peluangnya apa tadi ya, kehebatan dan kecanggihan teknologi itu luar biasa, sangat-sangat berkembang. Dan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 itu makin memperkuat ya eksistensi dari penggunaan teknologi yang makin baik. Gitu. Tapi di sisi lain tadi ya, kalau Anda tidak dilengkapi dengan skill yang baik ya, Anda keluar pun selesai begitu. Artinya Anda mungkin tidak akan pekerjaan-pekerjaan tadi bisa digantikan. Tadi itu kan ada 7 pekerjaan yang diceritakan nanti yang tidak bisa digantikan ya. Salah satu ya, kalau Anda perhatikan tadi manajer ya, dan program studi manajemen ini kan salah satu output itu menghasilkan Anda untuk bisa jadi manajer ya. Gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau sampaikan tadi Anggreni? Hidupkan mic. Sudah Pak, Anja sudah sampaikan Pak. Itu sudah sayang sama masyarakat. Hati kita dua Anggreni. Oke, seperti itu ya. Jadi industri 4.0 juga tadi kalian lihat ya bagaimana proses perubahan, kenapa sampai ke industri 4.0 ya, kapan dia dipopulerkan. Nah, jadi kalau isu, jadi minggu depan itu ada 3 kelompok ya yang akan membahas artikel yang mengangkat isu tentang industri 4.0. Saya pikir sudah bagi di grup itu Anda minggu depan ya, minggu ini fokus Anda untuk diskusi, memperdalam dan membedah artikel tersebut, melihat isi artikel tersebut sehingga Anda mampu menyajikan dan mempresentasikan artikel tersebut dengan baik ya. Gitu. Ada lagi yang mau diskusi? Satu orang saya buka kesempatan. Nanti di akhir juga saya kasih satu video lagi agak sedikit panjang, tapi di situ ada 10 hal ya, 10 skill yang dijelaskan untuk bagaimana kita bisa menghadapi industri 4.0 ini ya, 10 tips atau 10 skill gitu. Nanti di video terakhir akan saya terangkan. Ada lagi yang mau berdiskusi atau menyampaikan pandangannya? Saya persilakan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi ya. Jadi apa itu industri 4.0? Di video tadi sedikit disinggung. Itu menggambarkan posisi perkembangan revolusi yang terjadi di industri, yang terjadi di dunia ya. Di industri-industri yang ada di dunia ini. Pada fase keempat. Ya. Kemudian istilah industri 4.0 itu kalau di video tadi itu dia jelaskan di tahun 2016 ya. Tapi kalau di artikel yang saya temukan ya atau di tulisan-tulisan yang coba saya cari, ternyata istilah industri 4.0 ini saya ambil materinya dari Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Industri 4.0 itu pertama kali digemakan di Hanover Fair. Jadi itu kayak semacam sebuah pameran ya. Kalau di Indonesia itu ada Jakarta Fair ya. Kalau di Jerman ini ya, itu namanya Hanover Fair. Itu dari tanggal 4 sampai tanggal 8 April tahun 2011. Nah, istilah ini ya, industri 4.0 ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya. Jadi kan tadi kalau kita lihat fase, ada 4 fase, kita yang sudah ada di fase keempat sekarang. Ini kan fase ketiga itu kan penggunaan komputer dan internet sudah mulai. Tapi kan levelnya masih baru pertama, kan itu kan mulai di abad 20. Nah, industri 4.0 ini kayak mau menaikkan level bahwa bukan hanya masalah komputer dan internet, tapi jauh lebih dari itu ya, sehingga orang-orang mulai memperkenalkan istilah
industri 4.0. Nah, termasuk juga di industri perbankan ya, seperti yang kita bahas di kuliah vintage ini atau keuangan berbasis teknologi ini juga. Bank itu adalah salah satu industri yang terkena ini ya. Dia sudah sampai ke fase industri 4.0 ya. Bahkan nanti pertemuan keberapa itu kita akan nanti singgung sampai ke Society 5.0 ya, sampai ke 5.0 itu juga ada level-level dan tingkatan-tingkatannya. Nah, kemudian mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat atau industri 4.0 ini bisa diartikan sebagai adanya ikut campur tangan sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui yang namanya machine learning atau juga kalian dengar istilah kayak AI ya, atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, inilah yang membedakan tadi dengan revolusi yang dimulai di abad 20 dengan lahirnya atau munculnya komputer dan juga internet. Jadi industri 4.0 itu sebenarnya konsep yang mau menjelaskan tingkatannya yang berbeda gitu. Bahwa kita masih ada di abad 20, yes, tapi bahwa ada lompatan ya, sedikit berbeda. Jadi komputer dan internet waktu hadir di abad 20 itu ya, awal abad 20 itu atau minimal akhir abad ke-19 itu kan sebenarnya tetap ada campur tangan manusia di situ ya, peran manusia termasuk tinggi gitu. Tapi di 4.0 itu kalian lihat sendiri tadi di video bahwa campur tangannya manusia itu makin lama makin pudar, makin hilang. Ambil contoh aja ya, kalau kita nonton berita, kita lihat dulu itu orang di jalan tol itu ada yang namanya petugas untuk jalan tol itu loh, bayar jalan tol. Tapi sekarang itu sudah tidak ada, gitu ya, sudah tidak ada. Bahkan pakai elektronik semua. Bahkan nanti itu mulai bergeser, ya. Sekarang itu mau ditaruh di mobil. Jadi setiap mobil itu tidak ada lagi dihalang-halangi di pintu tol itu, tapi begitu jalan dia langsung kayak deteksi kayak mesin ATM gitu loh. Di bagian bawah dia langsung deteksi di jalan langsung bisa lolos. Nah itu membedakan kita sudah ada di level industri 4.0 ya. Atau yang simple, dulu saya ingat kalau kita mau check in itu harus antri ya. Itu penerbangan tahun 2000-an. Tapi makin ke sini gitu, kita tidak perlu antri karena mesin check in di bandara kalau kita mau terbang itu ada yang otomatis. Jadi kita tidak perlu mengantri ke orang, tapi dengan mesin, dengan masukkan nomornya, kode book tiketnya, kita langsung bisa dapat tiketnya seperti itu. Bukan tiket, boarding passnya. Jadi nah itu yang menyebabkan bagaimana industri 4.0 itu betul-betul merubah. Atau misalnya transaksi aja. Kalian lihat sekarang zamannya orang beli online, transaksinya nanti itu di pertemuan keberapa itu 15 ya atau 14. Nanti itu kita akan bahas bagaimana konsumen ya, bagaimana konsumen itu juga ikut merasakan pergeseran perubahan, dan itu riset-riset artikel-artikel yang disajikan di bagian part itu juga artikel yang bagus dan artikel yang baik sekali saya pikir ya, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya campur tangan komputer itu tadi saya bilangnya sudah ada di industri 3.0. Kala itu komputer itu dinilai sebagai destruksi atau sebagai pengganggu ya. Bagaimana kehadiran komputer itu dianggap sebagai suatu hal yang kita sebut destruktif. Ya, ini kita sudah pernah bahas di pertemuan ke-4 atau ke-5 lupa saya itu. Terkait destruksi teknologi. Atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Gitu. Nanti minggu depan ya saya pikir ada satu video menarik juga yang saya baru nonton sekilas di YouTube sama di TikTok tadi itu terkait penjelasan dari Prof. Renal Kasali. Bagaimana
dulu itu kita ketawa orang mau jadi YouTuber itu kita ketawa gitu ya. Tapi sekarang survei terakhir itu menunjukkan anak-anak atau generasi yang apa ya, generasi Z itu mereka justru punya cita-cita untuk menjadi YouTuber. Orang tidak bercita-cita lagi ingin jadi astronot gitu, tapi mereka sudah mempunyai cita-cita jadi YouTuber. Nah, itu berarti kan terjadi betul-betul pergeseran ya, disrupsi habis-habisan di situ. Nah, termasuk juga kalau kita bahas di finansial teknologi atau di fintech ini juga terjadi besar-besaran gitu. Kalau Anda ikuti KTT 20 kemarin ya, itu salah satu penjelasan waktu Ratu Belanda ya, menjelaskan contoh bagaimana teknologi itu bisa berperan dalam masyarakat yang luas ya dan menyentuh hampir UMKM. Itu dia kasih contoh Gojek. Saya pikir itu salah satu contoh yang luar biasa ya, bagaimana Gojek itu bisa menggerakkan UMKM ya. Itu Gojek itu salah satu perusahaan yang ya itu ya, memang kalau sesuatu yang diciptakan untuk mengatasi suatu masalah itu biasanya akan bertahan lama dan terus jauh performanya itu jauh lebih tinggi ya, seperti contohnya Gojek tadi ya. Tapi kembali ke sini bahwa kita masih berada di abad ke-20, tapi itu tadi sudah ada terjadi lompatan ya, dan pergeseran teknologi yang kita sebut sebagai disrupsi teknologi. Dan setelah dapat diterima ya, saat ini machine learning atau artificial intelligence tadi, kecerdasan buatan ada di tahap tersebut. Jadi Anda mau cek apa saja ada di Google. Anda mau belajar tentang apa saja ada di Google ya. Ada di tangan, di handphone Anda, terhubung dengan internet, Anda sudah bisa berselancar dan mengetahui seluruh hal ya. Makanya kita bilang harusnya ya, dengan semua ada di dalam genggaman kita itu, kita bisa jauh lebih bisa berkembang ya, artinya kita bisa jauh lebih baik gitu. Itu harapannya, tapi faktanya tidak juga. Banyak hal-hal yang disalahgunakan, banyak hal-hal yang juga keliru dan tidak tepat untuk dilakukan seperti itu. Kemudian secara singkat, industri 4.0 ini, pelaku industri itu membiarkan komputer saling terhubung dan juga berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Jadi Anda lihat seberapa hebatnya ya industri 4.0. Bahkan nanti kalau kita mau lompat ke nanti ada industri 5.0 atau mungkin 4.1, itu tingkatan atau levelnya justru semakin canggih dan semakin lebih membuat manusia itu semakin tidak terlibat banyak di situ. Nah, kombinasi dari sistem fisik cyber, kemudian ada Internet of Things atau IoT, dan Internet of System itu membuat industri 4.0 menjadi mungkin. Serta membuat pabrik pintar tadi menjadi real, menjadi nyata. Ya, jadi mimpi Anda itu tidak diketawai dulu, lihat mobil itu bisa terbang. Itu bukan hal yang lucu lagi, malah itu bisa menjadi sebuah kondisi yang nyata. Dulu pernah berpikir bisa saja kita mau transaksi tidak perlu pakai ATM lagi gitu ya, kita pakai handphone saja ya. Sekarang buktinya sudah juga terjadi gitu, dan level tingkatannya semakin jauh lebih tinggi. Nah, cuman tadi ya, hati-hati di balik perkembangan yang luar biasa, di balik disrupsi teknologi yang besar-besaran ini, tadi ada hal-hal yang kita harus up istilahnya. Skill kita ini harus ditingkatkan. Anda lihat sendiri ya bagaimana kalau kita tidak mau beradaptasi itu sulitnya minta ampun. Contoh, pandemi COVID-19 datang. Terus kita tidak mau beralih dari bentuk pembelajaran offline ke pembelajaran online seperti saat ini. Apa yang terjadi? Otomatis kita tidak akan kuliah. Kita tidak pernah
berdiskusi, kita tidak tahu teknologi di di bagian pembelajaran itu seperti apa, kita tidak tahu. Ya. Dan itu kita lakukan adaptasi, menyesuaikan diri seperti itu. Nah, sama juga Anda nanti ketika Anda lulus nanti, ya, keluar nanti dengan gelar SE tadi, ya, sampai di luar Anda tidak bisa hanya dengan kemampuan di kuliah saja. Makanya kenapa Nadiem saya pikir membuat suatu kebijakan di dunia pendidikan yang baik. Ya. Dia buat yang namanya Merdeka Belajar. Anda silakan mau belajar di mana saja, prodi mana saja, dan itu diakui dalam sistem pendidikan. Itu diakui dalam transkrip nilai. Nah, oleh karena itu saya pikir itu hal-hal yang membuat kita menjadi lebih komplit, menjadi lebih lengkap gitu. Anda bayangkan saja, Anda keluar nanti gitu misalnya ya, oh Anda sarjana ekonomi, coba jelaskan saya terkait investasi saham, ya, di internet bisa tidak? Bisa tidak misalnya seperti itu. Itu kan saya pikir keterampilan plus yang harus Anda lengkapi dalam diri Anda. Gitu. Atau misalnya ya, tadi yang berhubungan dengan internet, berhubungan dengan teknologi informasi, minimal Anda tahu, minimal itu Anda kuasai, minimal. Gitu. Sehingga keluar nanti itu Anda jauh skillfulnya jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih siap. Nah ini perkembangan tadi ya, saya pikir ini bentuknya saya pikir lebih ringkas karena dia sajikan ke dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk infografis ya. Kalau infografis yang sebelah kanan ini saya dapat dari CNBC Indonesia ya. Ini saya pikir menggambarkan industri 4.0 itu ada di fase yang terakhir ini ya. Ini dimulai di mana ini dia cerita di Indonesia ya. Indonesia tergeser oleh gelombang revolusi industri ya. Ini dia mulai dari tahun 1712 di mana terjadi revolusi industri pertama. Itu revolusi manufaktur. Kenapa di situ terjadi revolusi? Karena ditemukannya mesin uap oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712 sehingga memunculkan pabrik-pabrik, kemudian penyempurnaan mesin uap oleh James Watt tadi itu memicu industrialisasi secara masif ya. Jadi orang tidak berpindah tempat pakai kuda lagi atau tidak berjalan kaki lagi, tapi sudah menggunakan mesin. Walaupun di zaman 1712 itu kita anggap itu kuno ya, kita anggap itu hal yang lawas, tapi itu saya pikir dimulainya industri 1.0 ya. Kemudian di 1870 di infografis ini menjelaskan bagaimana ada penemuan proses Bessemer untuk memproduksi baja dalam skala masif. Ini merupakan inovasi transportasi, kemudian ada pembangunan rel kereta ya, dan juga listrik ya. Dan ini membuat orang itu makin fleksibel. Perpindahan orang itu makin cepat ya gitu. Dan itu mungkin di saat itu juga munculnya kayak pesawat gitu ya, mulai muncul. Tapi masih costly ya, masih mahal tentunya. Kemudian perubahan terjadi di 1970 itu kita sebut sebagai revolusi industri ketiga. Ini revolusi informasi. Kenapa? Itu mulai muncul yang namanya komputer tadi ya. Penemuan komputer itu ada sehingga semua aktivitas ekonomi itu semakin melibatkan teknologi informasi ya. Dan ini kita lihat bahwa industri di level 3.0 ini makin mulai berkembang. Ini kan akhir abad ke-19 dan mau memasuki awal abad ke-20. Nah, di 2017 itu terjadi revolusi keempat ya, kita sebut sebagai revolusi digital karena munculnya tadi ya kecerdasan buatan atau kita sebut dengan artificial intelligence atau AI dan internet ya. Itu atau Internet of Things ya. Itu menyebabkan pergeseran bentuk ya dan perilaku kita sebagai manusia. Ya, saya pikir di sebelah juga saya ambil dari pantau.com menjelaskan model yang sama ya.
mulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai ke industri 4.0 seperti itu. Dan grafik ini atau gambar infografis ini menunjukkan bagaimana industri 4.0 saat ini yang kita pelajari. Kalau Anda tanya apakah nanti ke depan itu akan terjadi perubahan-perubahan lagi, industri 5.0 akan muncul, 6.0 akan muncul, saya pikir yes, ya. Selama manusia ada, ya, selama kehidupan manusia itu eksis, ya, saya pikir tetap ada yang namanya revolusi industri. Nah, cuman tadi ya isu-isu yang muncul di revolusi ini juga menjadi hal yang penting. Tadi selain isu manusia, saya pikir ada hal lain juga ya, bagaimana isu lingkungan itu atau isu terkait iklim, perubahan cuaca, ya, perubahan lingkungan, perubahan alam itu menjadi suatu isu yang menarik juga ya. Kalau kita Anda ikuti di media terkait bagaimana KTT ya mengangkat isu soal lingkungan itu menjadi satu poin yang penting ya di G20 waktu beberapa saat yang lalu, dan itu saya pikir menjadi satu hal atau isu yang perlu dibahas gitu. Karena ketika kita merusak atau mencemari lingkungan dengan dengan sampah, dengan emisi-emisi kita ya, buangan-buangan gas yang mungkin merusak lingkungan atau merusak alam, itu menjadi hal yang menyebabkan revolusi industri, namun di sisi lain terjadi kerusakan ya, kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Itu hal yang menjadi penting juga. Makanya nanti muncul ada yang nama istilahnya Society 5.0 ya, itu di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas spesifik soal itu. Oke, saya pikir itu dulu dari saya terkait evolusi atau industri 4.0 ini. Ini ada satu video lagi ya, ini video juga video yang menarik ya menurut saya, karena dia menjelaskan terkait 10 skill atau 10 kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menghadapi industri 4.0 ini ya. Oke, sudah siap catatan Anda? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, kita masuk ke videonya. Skill yang wajib dimiliki untuk sukses di era revolusi 4.0. Simak vlog saya sampai selesai, jangan lupa subscribe. Pernah mendengar VUCA? Ya, VUCA. Istilah VUCA pertama kali digunakan dalam dunia militer pada era 90-an untuk menggambarkan situasi medan tempur yang dihadapi pasukan perang, di mana informasi mengenai medan perang dari kekuatan lawan sangat terbatas. Bertempur dalam informasi yang terbatas serasa berjalan dalam kebutaan dan bisa menimbulkan kekacauan dan kekalahan. Keadaan ini yang diistilahkan sebagai medan perang kabut atau fog war. Istilah VUCA ini dipakai untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini. VUCA kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. V yaitu volatility, sebuah kondisi di mana yang namanya perubahan sangat cepat sekali. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya mulai belajar Internet of Things, IoT. Belum selesai belajar IoT, muncul lagi yang namanya Artificial Intelligence. Nah, penasaran dong mengenai Artificial Intelligence? Saya pelajari mengenai teknologi AI ini. Belum selesai mempelajari AI, muncul lagi teknologi yang namanya Virtual Reality. Nah, kacamata yang sedikit bakong gitu ya. Dan pengen tahu nih tentang VR, tetapi muncul lagi teknologi baru, namanya Bitcoin. Bitcoin, baru baca-baca tentang Bitcoin,
saat ini muncul namanya cryptocurrency. Itulah volatility. Perubahan begitu cepat sekali. Begitu juga dengan smartphone kita. Tiap tahun mengeluarkan varian yang baru, menawarkan teknologi yang baru, yang lebih canggih. Mulai dari kameranya, baterainya yang fast charger, sampai ke semua fitur-fiturnya. Berikutnya, U, yaitu uncertainty, ketidakpastian. Sekitar 10 tahun yang lalu, bisnis batubara sangat menjanjikan. Banyak sekali orang kaya karena bisnis batubara ini. Tapi sejak kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor batubara karena hanya dipakai untuk dalam negeri, setelah kondisi ini, bisnis batubara menjadi turun. Banyak sekali perusahaan yang bangkrut akibat kebijakan pemerintah ini. Tidak ada jaminan memiliki skill tertentu, knowledge tertentu akan membawa kita menjadi sukses. Tidak ada jaminan bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan yang mapan sekalipun, dibandingkan dengan bekerja di perusahaan startup, Anda akan aman. Tidak ada jaminan menempuh pendidikan sekolah yang lebih tinggi akan lebih sukses dibandingkan dengan lulusan SMK. Berikutnya C, yaitu kompleksitas. Saya berikan contoh. Ketika kita akan mengambil suatu keputusan bagaimana menaikkan penjualan, biasanya faktor-faktornya adalah meningkatkan jumlah customer, menambah jumlah marketing, menambah jumlah cabang di semua provinsi. Tetapi di era kompleksiti ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sangat kompleks. Seperti toko online, sosial media, jumlah reseller, banyaknya haters. Ada berita di televisi, jangan menggunakan produk ini karena mengandung bahan berbahaya. Tiba-tiba produk Anda tidak laku. Kompleksitas juga dipengaruhi banyaknya jumlah kompetitor baru, disrupsi teknologi, berubahnya pola konsumsi, regulasi pemerintah yang begitu kompleks, perubahan pola supply chain, dan sebagainya. Berikutnya, ambiguity, ambigu, membingungkan. Saya berikan contoh. Tahun lalu kita sukses menggunakan strategi canvassing, door to door. Dan tahun ini kita mencoba kembali menggunakan strategi yang sama dengan cara yang sama. Hasilnya berbeda dengan tahun yang lalu. Contoh berikutnya, negara Yunani. Negara kecil di benua Eropa, yang namanya negara kecil harusnya memiliki pengaruh yang kecil. Tapi ketika dinyatakan bangkrut, tidak bisa membayar hutang, banyak sekali negara-negara industri di Eropa ikut terguncang karena negara Yunani ini. Kenapa? Karena semua negara sudah terhubung. Itulah ambigu. Yang nggak tahu nih ada apa, ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi VUCA? Keterampilan apa yang diperlukan? Menurut World Economic Forum tahun 2016 disimpulkan ada 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA ini. Yang pertama, complex problem solving. Kemampuan smart people menyelesaikan masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah yang rumit, menyelesaikan masalah yang sering berulang, menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, critical thinking. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan melihat gambaran yang besar dalam suatu masalah dan akar permasalahannya, sehingga bisa melihat kejanggalan, hal-hal yang tidak masuk akal, bisa dikritisi. Yang ketiga, creativity. Kemampuan kreatif, menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, people management. Kemampuan mengelola, menggerakkan orang, kemampuan berkoordinasi dengan orang lain, dengan departemen lain. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama, mencapai visi bersama, mencapai misi bersama. Yang kelima, coordinating with others. Kemampuan untuk berkolaborasi, berdiskusi kelompok, berorganisasi yang baik, kemampuan menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, memiliki sikap yang positif apabila ide atau gagasan kita ditolak oleh organisasi kita. Yang keenam, emotional intelligence. Kecerdasan emosional untuk mengelola diri sendiri dan orang lain. Mampu berinteraksi secara positif
antara satu dengan yang lain, mampu menghargai pendapat orang lain, mampu menghargai yang namanya perbedaan. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kemampuan menilai dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi yang cepat sekali berubah, kondisi yang serba sulit, kondisi yang serba tidak pasti. Dan yang kedelapan, service orientation. Kemampuan untuk berorientasi memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang melebihi dari harapan, kemampuan untuk berempati kepada orang lain. Yang kesembilan, negotiation. Kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita sampaikan adalah win-win, bukan win-lose. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, cognitive flexibility. Kemampuan untuk mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan terhadap hal-hal baru. Itulah tadi 10 skill yang dibutuhkan oleh smart people untuk menghadapi era VUCA, menghadapi revolusi industri yang keempat, di mana skill ini tidak dimiliki oleh robot, tidak bisa digantikan oleh mesin. 10 skill ini yang harus dilatih secara terus-menerus, berkesinambungan, supaya kita bisa menang di era VUCA. Terima kasih telah menonton vlog saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semua. Oke. Oke, suara saya terdengar jelas kembali? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, silakan. Seperti biasa, apa yang kita bisa belajar? Oh, silakan, Anjas. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Kalau dari video tadi tuh saya pikir istilah VUCA tadi memang sangat ya cocok sekali untuk menggambarkan kita punya situasi saat ini. Itu memang itu perubahannya cepat sekali, kemudian ya apa-apa itu tidak pasti begitu, karena itu yang kadang ini yang saat ini bisa aja cepat sekali berubah gitu, Pak. Kemudian ya jadi itu sangat membingungkan gitu, Pak. Tapi yang dari itu tadi itu yang saya simpulkan, tapi yang paling saya suka tadi pas kita pas di video itu bahas mengenai skill yang kita perlu, dan itu memang ternyata yang saya sebenarnya kita sudah belajar, termasuk Pak juga sudah pernah melatih kita melalui kerja kelompok. Mungkin itu salah satu caranya Pak itu buat kita tuh mampu berkolaborasi dengan orang lain. Jadi yang pertama itu tadi itu ada skillnya dia untuk kemampuan untuk memecahkan masalah gitu. Ya, memang itu saya rasa sangat penting. Kemudian harus berpikir kritis. Jadi ini ya kita tidak bisa cuma menerima satu karena ini menurut kita bagus. Sebenarnya kita itu harus memang harus berpikir kritis sebelum menerima sesuatu yang apalagi itu hal-hal yang memang yang baru gitu. Kemudian kita memang perlu kritis ya dalam saya pikir ini memang salah satu yang sangat penting juga, karena kalau yang saya rasa ini di akhir semester, di beberapa semester terakhir ini itu kita selalu ditekankan untuk kreatif ya, bukan cuma akhir ini tapi dari awal semester tadi itu ya, awal kami memulai kuliah itu memang itu harus dituntut untuk lebih kreatif gitu, Pak. Apalagi di zaman-zaman modern begini itu kan kreativitas itu menurut saya harus benar-benar perlu gitu, Pak. Kemudian mampu mengelola dan berorganisasi. Terus yang kelima itu adalah mampu berkolaborasi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dengan adanya ketika dosen membentuk tim untuk mengerjakan sesuatu, ya itu saya pikir hal yang sangat bermanfaat sehingga kita itu mampu berkolaborasi dengan orang lain. Atau kita bukan cuma dengan orang, kita juga harus mampu mengkolaborasikan antara kita punya keahlian dengan kecanggihan yang ada. Itu salah satunya juga yang bisa kita lakukan. Kemudian itu mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh itu mampu menilai dan mengambil keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu memang seharusnya lebih cepat, karena kita itu tidak boleh terlalu lama sebenarnya begitu. Kemudian yang kedelapan itu adalah mampu memberikan pelayanan lebih. Kemudian yang sembilan itu adalah mampu bernegosiasi. Nah ini mungkin saya rasa ini semua teman-teman yang ambil kuliah ini itu sudah ambil
mata kuliah komunikasi teknologi dan negosiasi, di mana itu ya memang kita tuh harus mampu untuk mempengaruhi lawan kita orang lain gitu. Nah, orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah mampu beradaptasi. Ini di zaman yang modern kayak gini tuh memang kita tuh harus betul-betul mampu beradaptasi dengan kecanggihan yang ada. Tapi bukan berarti kalau kita tuh harus begitu ada yang baru kita harus kejar itu, begitu ada versi itu kita harus sama dengan itu sebenarnya, tapi sesuaikan dengan apa yang kita gitu Pak dari saya. Good. Jadi saya soroti beberapa hal ya sebenarnya sebelum Anda sampai di semester level yang seperti sekarang, semester 5, semester 7 itu jauh sebelum itu tuh sebenarnya kita sudah coba pancing Anda ya, bagaimana kita coba Anda untuk jadi lebih pribadi yang kreatif gitu ya. Kompleks problem solving. Anda mampu bisa memecahkan masalah tidak ya? Bisa kasih solusi tidak terhadap suatu problem ya. Dan saya pikir misalnya penelitian itu kan sebenarnya ketika Anda ambil skripsi atau Anda melakukan sebuah penelitian, itu sebenarnya melatih Anda skill yang pertama, kompleks problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya. Kenapa? Riset itu didasari oleh, ada yang tahu? Suatu penelitian didasari oleh masalah, Pak. Ada kesenjangan. Yes, ada gap, ada kesenjangan, ada masalah gitu. Kalau tidak ada masalah ngapain penelitian kan? Jadi ya itu tadi sebenarnya ketika Anda kita kasih Anda metodologi penelitian, kasih Anda research ya, riset kewirausahaan dan manajemen, Anda ambil skripsi, itu sebenarnya melatih kemampuan Anda untuk bisa memecahkan masalah. Kemudian berpikir kritis. Yaitu tadi, tidak semua hal yang Anda dapat itu Anda terima semua, kan tidak begitu. Berpikir kritis, ya. Berpikir kritis seperti itu, ya. Jadi cermati dulu, ya. Kalau critical thinking itu saya pikir kemarin LK itu saya pikir buka ruang yang luar biasa ya. LK saya suka ya, banyak mengundang pembicara-pembicara luar untuk berdiskusi soal critical thinking. Ada juga yang di LMKM ya, materi-materinya juga kan seputaran isu-isu seperti ini, dan itu bisa melatih kemampuan kita tadi. Creativity, saya pikir kreatif ini Anda bukan kenal hal-hal yang baru terakhir ini ya, dari Anda masuk kuliah pun visi kita, moto kita, mimpi kita itu ya kita kreatif, inovatif, transformatif, dan kreatif pertama itu saya pikir titik poinnya Anda sudah dapat. People management ya, mampu mempengaruhi orang lain dan mampu bekerja sama. Saya pikir tugas yang selama ini Anda dapatkan kan baik itu bentuk tim sendiri, baik Anda dibentukkan tim, diatur kelompoknya. Tujuannya satu kan sebenarnya, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Makanya kan saya selalu bilang, kerja tim itu sebenarnya kuncinya di satu, ya, mengurangi ego. Itu yang di video tersebut disebut sebagai emotional intelligence. Karena setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa yang saya lihat kalau Anda dalam kerja tim itu kan memaksakan kehendak saya, keinginan saya, kemampuan saya itu ada di orang lain. Padahal sebenarnya tujuan tim itu tidak begitu. Ya, oke, Anda mungkin punya kemampuan di satu hal, tapi di hal yang lain Anda bisa jadi itu bukan kekuatan Anda, justru itu bisa menjadi titik kelemahan Anda. Ya, ambil contoh. Kalau saya di tim itu saya tidak tahu, ya mungkin itu kelebihan ya, kemampuan untuk belajarnya saya itu menerima suatu materi itu cepat sekali, sangat cepat. Kalau saya bisa bilang demikian, itu saya pikir kemampuan yang baik buat saya. Cuman ada beberapa hal itu yang menjadi titik lemah. Misalnya saja, ya kalau bicara dengan hal yang lebih spesifik dan lebih mendalam, itu angkat tangan saya. Atau misalnya kita mau belajar soal internet katakan, atau belajar teknologi yang secara mendalam, itu saya mundur duluan gitu, karena memang saya tidak terlalu suka itu. Nah itu saya pikir dalam tim itu kan seperti itu
Ya, ada orang yang tadi punya kemampuan yang lebih, tapi ada juga tidak. Tapi di sisi lain dia punya hal yang mungkin akan jadi jauh yang lebih bisa dibandingkan yang kita miliki. Nah, itu kita sebut sebagai, di video itu tadi yang Anjas juga sudah sebutkan juga, itu emotional intelligence, ya. Itu berpikir positif itu juga penting, gitu. Ya. Kemudian kemampuan menilai dan mengambil keputusan itu juga penting, ya. Jadi habis menilai ya jangan diam gitu, make decision gitu, itu perlu. Gitu. Ambil contoh aja, ya. Sampai sekarang Anda masih galau tidak soal topik penelitian, katakanlah. Anda kan rata-rata semester yang akan memasuki masa skripsi, ya. Masih galau tidak dengan topik? Coba saya tanya. Masih, Pak. Itu menunjukkan bahwa judgment and decision makingnya masih kurang, kemampuan itu. Kenapa galau? Gitu. Kalau saya jadi kalian itu make decision, ya, gitu. Berani untuk ambil keputusan. Sekalipun yang Anda ambil keputusan itu berat. Gitu. Kan pertimbangan Anda terlalu banyak, A, B, C, D, pikirnya mati punya lama. Gitu. Padahal setiap pilihan ada konsekuensinya. Gitu. Ada plus, ada minusnya. Gitu. Ketika kita memilih, contoh ya, ketika saya di manajemen itu lebih fokus ke finance gitu, ya saya punya keuntungannya adalah saya makin lebih banyak tahu gitu. Jujur saya kalau disuruh ngajar keuangan berbasis teknologi ini bagi saya itu adalah suatu anugerah karena saya bisa belajar banyak soal vintage, ya. Saya banyak tahu soal keuangan berbasis teknologi dibandingkan juga dosen manajemen keuangan lainnya. Satu. Jadi itu hal yang positif. Tapi hal lemahnya apa? Nah, di manajemen itu kan banyak hal. Akhirnya apa? Saya tidak terlalu menguasai namanya marketing, saya tidak terlalu kuasai yang namanya sumber daya manusia, gitu. Hal-hal yang manajemen lain akhirnya mengurangi kemampuan saya. It's okay, karena itu sebuah pilihan, ya. Konsekuensinya adalah ketika Anda memilih, maka otomatis ada hal yang Anda bisa sekali, tapi ada hal juga yang Anda sulit, gitu misalnya. Kemudian service oriented, saya pikir ini zaman sekarang penting, ya. Apalagi Anda yang nanti akan memilih jalur entrepreneur atau Anda yang tidak kepingin bekerja di kantor, Anda lebih suka ke entrepreneur, kewirausahaan. Itu saya pikir poin-poin penting service oriented. Gitu. Di pendidikan juga sama. Service orientednya apa? Ya mengajar, ya meneliti, ya mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana melayani mahasiswa dengan cara apa? Dia kasih materi kuliah, dia tatap muka, kita diskusi, kita baca artikel, ya, kita kasih tugas. Itu salah satu bentuk saya pikir service oriented. Nah, kalau ada dosen misalnya yang tidak lakukan demikian, itu hal yang keliru, ya, atau hal-hal yang saya pikir tidak tepat gitu, karena dia tidak melakukan service oriented. Atau misalnya waktu bimbingan, karena ada dosen yang tipe pelayanannya ekstra gitu, ya. Misalnya weekend pun bimbingan atau 1 minggu itu bisa 2 kali bimbingan. Nah, hal tersebut kita sebut sebagai service oriented. Atau kalau Anda sulit untuk membayangkan hal-hal tersebut di dunia pendidikan, mungkin Anda bisa membayangkan di pasar gitu, ya, ketika Anda atau di toko gitu, ketika Anda belanja suatu produk gitu, ya, tertentu misalnya Anda belanja, tapi kalau pelayanannya lama gitu, ya, datang disambut dengan cemberut gitu, muka asam gitu. Ya otomatis kita tidak mau lagi datang kedua kali atau ketiga kali di situ. Gitu. Kemudian negosiasi. Saya pikir mata kuliah sebelumnya yang Anda sudah dapat, tapi kalau mata kuliahnya Anda belum dapat, saya pikir nanti ada ya mata kuliah di manajemen khusus yang bicara soal negosiasi. Ya. Dan cognitive flexibility, ya, kemampuan untuk kita bisa adaptasi, ya, beradaptasi, penyesuaian. Itu tadi saya bilang, ya, kita rasa betul, terutama angkatan Anda ini, ya, rasa betul dulu kuliah offline dan ketika kita berubah jadi kuliah online, ya, itu pergeseran dan perubahannya saya katakan itu radikal, cepat sekali, ya. Dari yang kita tidak paham pakai Google Meet, kita tidak paham pakai Zoom, kita tidak paham pakai itu internet dan lain sebagainya, akhirnya memaksa kita mau tidak mau untuk beradaptasi ke penggunaan teknologi seperti saat ini. Oke, saya pikir itu saja hal yang
saya pikir bagus, menarik. Nanti videonya juga saya taruh di materi kuliah di Google Classroom sehingga Anda bisa menontonnya. Kalau tadi jaringannya putus-putus, Anda bisa nonton kembali. Atau materi kuliah ini juga saya pikir saya selalu muat di YouTube channel saya ya, sehingga Anda bisa melihat kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Oke, kita masuk ke tugas kelima. Bisa terlihat ya di layar? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Di situ kalau Anda baca di rancangan tugas itu saya salah ketik ya, itu belum diedit. Yang benar itu nanti Anda buat video pendek ya, durasi maksimal 5 menit terkait industri 4.0. Ya. Kenapa, Marta? Video B. Kenapa, Marta? Maaf Pak, salah ini. Salah tekan. Oh, saya kira mau tanya. Aduh, bagaimana Ya tekan ya, unmute ya, oke. Jadi video pendek ini durasinya 5 menit ya. Kalau Anda lihat di rancangan tugas itu kan hanya bilang masih yang lama ya, evolusi industri. Saya pikir itu saya salah copy paste yang lalu, lupa diedit. Tapi judulnya kalau Anda lihat tetap industri 4.0. Jadi maksudnya adalah video terkait video 4.0 ya. Dan tugas ini secara kelompok ya, bukan secara individu seperti itu. Coba ada yang bisa bantu saya baca keterangan videonya hal-hal apa saja yang Anda harus buat? Bisa ada satu orang? Tugas kelima itu. Malas lagi saya buka ini. Buka sudah. Tunggu ya, saya buka dulu. Pak, di GCR itu materinya siapa, Pak? Pak, salah kirim di GCR itu. Hah? Statistik salah punya. kirim, Pak. Iya, Pak, ini kirim statistik. Oh ya? Saya boleh mencatat panjang-panjang. Sorry. Aduh. Rencananya mau tanya, Pak. Mana ada, Pak? Mana ada ini keuangan berbasis teknologi, deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi. Sorry. Hari ini ada 2 kelas. Materinya itu. Soalnya kalian tidak komen di ini tidak taruh atau japri saya juga. Mau ya sebenarnya tadi, Pak. Saya merasa aman-aman saja. Aduh, mana sudah ini file itu? Ada flashback. Oke, nanti sebentar saya upload ya materi kuliahnya, nanti saya upload Anda. Tugas keberapa 5 ini ya? Baca ini, Pak. Udah, biar saya share aja, biar dilihat yang lain juga. Oke, video pendeknya tadi sudah saya klarifikasi ya, terkait industri 4.0, bukan terkait evolusi industri keuangan, itu sudah yang tugas 1. Terus format tugas kelima saya pikir video kalau sebelumnya individu, kalau ini dikerjakan secara tim 3-4. Nah, di sini Anda bebas ya memilih dengan siapa saja. Nanti sebentar saya akan buka di grup supaya Anda bisa berdiskusi dengan kelompok siapa saja ya. Dengan individu siapa saja. Video dibuat dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami. Identitas kelompok ditaruh pada akhir video. Durasinya maksimal tadi 5 menit, 3-5 menit ya. Bisa pilih 2 bentuk, mau animasi atau dengan cerita seperti tema vlog kayak tadi. Saya pikir itu hal yang baik juga ya. Tadi videonya saya pikir berisi padat dan to the point, kena dengan apa yang kita mau sampaikan gitu. Kemudian semua video nanti diunggah ke Classroom. Kemudian buat thumbnailnya juga. Kemudian dilarang Anda mempublikasikan hasil kerja Anda di berbagai media, itu dilarang benar. Kemudian video ini bentuk landscape, rasio 16:9. Dan jangan menggunakan lagu-lagu yang mengandung unsur plagiat, karena nanti ya beberapa
video terpilih dan menarik serta bagus, kontennya juga padat dan menarik, itu akan ditaruh di YouTube-nya program studi. Kemudian outputnya sudah jelas ya, satu video terkait industri 4.0 dan juga thumbnail-nya, supaya kalau terpilih bisa kita muat di YouTube Prodi. Kemudian ini rubrik penilaiannya, kalau Anda mau dapat 100 ya silakan memenuhi unsur-unsur nilai yang tinggi dari isi video, jangan melakukan plagiasi terhadap video orang lain, ukuran videonya sesuai, serta format video yang sesuai juga ya, dan thumbnail video tersebut. Oke, saya pikir itu untuk tugas yang ke berapa? 5 ya. Kemudian Anda juga itu saya ada kasih ini ya, presentasi itu mulai minggu depan sampai pertemuan sebelum evaluasi akhir semester. Nah, saya pikir ini juga menjadi poin penting ya buat kita ketahui bersama. Artikelnya juga Anda bisa cari di Google Classroom ya. Ini saya sajikan. Nanti mulai minggu depan itu kelompok 1 sampai kelompok 3 itu akan mempresentasikan artikel ya dengan judulnya sudah saya tentukan. Jadi Anda tidak perlu susah-susah menentukan atau baca yang mana. Di situ sudah saya tulis ya. Misalnya kelompok 1 Alni, Ram, Fritz dan Evencia Citra itu akan membahas soal industri 4.0 dan intellectual capital in the age of vintage. Kemudian presenter kedua, kelompok 2, itu ada Yunita, Ince, Angistia, Jackson, dan Jensen. Itu bacaannya atau artikelnya terkait Needs Analysis of Vintage in Financial Service Towards Industry 4.0 Era in Indonesia. Kemudian kelompok 3 yang juga akan presentasi terakhir di minggu depan itu ada Anggreni Rambu, Marta, Franciscus, Reni Kamunggul, dan Sonius. Itu judul artikelnya adalah Financial Literacy for Entrepreneur in the Industry 4.0 Era, a Conceptual Framework in Indonesia. Kemudian pertemuan selanjutnya 2 minggu depan itu kelompok 4 dan kelompok 5. Ini kelompok 4 ada Salvina, Otniel, Sinopen, dan Santi dengan artikel Business Model Development of PT XYZ Using Business Model Canvas. Kemudian kelompok 5 ada Sarbianto, Soleman, Amin, Endang, dan Nur Hasana. Itu akan membahas soal analysis of factor affecting customer purchase intention, the mediating role of perceive analysis. Ikah judulnya. Nanti dicek kembali nih. Kayaknya saya salah ya. Oke. Lanjut. Coba ya kelompok 6 ini saya lihat dulu artikelnya. Kayaknya bukan ini. Oh, ini harusnya kelompok 6. Terkopi dari mana ya? Oke. Judulnya kelompok 6 ini. On the way from Industry 4.0 to Industry 5.0, from digital manufacturing to digital society. Bisa diperbaiki ya di sini. Nanti yang Anda lihat artikelnya pokoknya sesuai dengan yang saya taruh di itu harusnya kelompok 5. Sorry. Oh, kelompok 5 betul ini. Oh ya, dia bicara soal vintage di sini. Sorry. Betul ya, judul kelompok 5 tidak berubah. Sudah sesuai. Oke, kelompok 6 lanjut. Tadi yang saya salah sebut itu harusnya kelompok 6 itu presentasi di tanggal 29 di pertemuan selanjutnya lagi. Itu ada 3 kelompok 6, 7, dan 8. Kelompok 6 ada Didit, Fazri, Asrianti, Eriani, dan Clarissa. Kelompok 7 ada Anjas, Santri, Roswita, Marcel, dan Nistira. Itu bahas soal survei paper Future Service in Industry 5.0. Kemudian kelompok 8
di sama dengan kelompok 6 dan 7, presentasi di hari yang sama. Itu ada Hengki, Mardian, Wisma, Astin, dan Arleni. Itu judulnya Dimension and Orientation of Sharia Banking Corporate Social Responsibility in the Society 5.0. Kemudian di minggu berikutnya itu ada kelompok 9 dan kelompok 10, itu di tanggal 6 Desember. Untuk kelompok 9 ada Elizabeth, Ervina, Marleni, Onki. Itu bahas artikel Synergistic Effect of Integrated Collaboration Between Humans and Smart System in Banking and Overview. Sedangkan di kelompok 10 ada Marvilinus, Darius, Sufriani, Ayu, dan Tamu Ina. Itu bahas the nexus of COVID-19 pandemic and the behavioral intention in using mobile banking among students. Ini topik yang menarik juga ya. Kalau mau bahan riset ini menarik. Lanjut kelompok 11 itu di 12 dan 13 itu akan presentasi di minggu berikut. Kelompok 11 ada Admistika, Cindy, Yanwar, Tauru, Mai, dan Imelda. Examining, actual consumer using of e-wallet, a case study of big data analysis. Kemudian kelompok 12 ada Justin, Vira, Andreas, Rovinus, dan Emilia. Itu bahasnya COVID-19 and e-wallet use intention, multi-group analysis between Indonesia and Malaysia. Kemudian kelompok 13 ada Liberius, Jandrikus, Ningsi, dan Georgi serta Indra. The impact of COVID-19 on customer behavior in retail banking, evident from Romania. Kemudian kelompok terakhir itu presentasinya di tanggal 20 Desember. Semoga kita belum libur. Jadi setelah ini ujian akhirnya nanti kita di bulan Januari Anda sudah tidak ada beban. Tapi kalau tanggal 20 Desember nanti kalau kita sudah libur ya mau tidak mau nanti kita presentasinya di 1 tahun kemudian ya, di tahun 2022 Januari. Itu tapi kelompok 14, 15, dan 16 ini juga sudah ada. Anggreni, Abed, Susanti, Desi, dan Yani. Itu bahas artikel yang terkait top 5 priorities that will shape the future of retail banking industry in India. Kemudian kelompok 15 and Rexi, Stefani, Yunita, Ule, dan Semi. Itu NAHP based multi-criteria model for assessment of the social sustainability of technology management process, a case study in banking industry. Dan kelompok terakhir, kelompok 16, ada Hendrikus, Jenita, Stephen, Gerson, dan Yumi. Itu bahas soal fintech as the emerging technologies in the banking industry, past, present, and the future. Cukup jelas ini, artikelnya semua sudah ada di Google Classroom, Anda bisa melihatnya. Nanti sebentar saya ganti di GCR ya, Google Classroom-nya saya ganti dengan materi kuliah hari ini. Sorry ya, kalau Anda harus belajar ulang soal rata-rata, median, dan modus. Padahal saya sudah mau belajar tadi ini Pak, hanya karena materi saya salah belajar. Sebenarnya kan bisa lihat di RPS gitu, kalian juga tidak ada yang ingatkan gitu. Ya saya kalau tidak ada yang kasih ingat ya berarti kan kalian, wah berarti baca ya. Berarti ada yang tahu itu berarti dia baca. Sedangkan yang tidak tahu berarti dia tidak baca materi kuliah hari ini. Baru sudah 2 kertas saya catat ini. Pak. Tidak apa-apa kan, namanya Anda flashback kembali ke statistik. Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan, nanti akan segera saya ganti. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada Pak. Oke, baik. Sebenarnya ada, cuma harus